Let food be your medicine. Jadikan makanan sebagai obat bagimu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami kondisi sehat dan sakit. Kesehatan merupakan harta yang paling berharga, tetapi sering diabaikan oleh banyak orang, dan baru kita sadari ketika kita dalam kondisi sakit. Hidup sehat adalah idaman kita semua. Dengan sehat, kita dapat melakukan berbagai hal, seperti beternak, bertani, bekerja, mencari uang, mengendarai mobil, berkesenian, membangun rumah, serta berolahraga. Tetapi apa yang terjadi jika kita dalam keadaan sakit dan hanya dapat terbaring di tempat tidur? Seorang peternak tidak dapat mengembalakan ternaknya. Seorang petani tidak akan dapat menggarap sawahnya. Seorang karyawan tidak dapat bekerja. Bahkan seorang kepala keluarga tidak dapat mencari uang. Kita tidak dapat menikmati mobil yang kita miliki. Tidak dapat berkesenian. Tidak dapat melakukan pembangunan rumah, dan juga tidak dapat melakukan kegiatan olahraga yang kita gemari. Kesehatan adalah utama, dan segalanya tanpa kesehatan adalah bukan apa-apa. Penyakit dilihat dari penyebabnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu penyakit infeksi dan penyakit metabolik atau degeneratif. Di alam semesta, banyak terdapat organisme yang berbahaya bagi manusia. Penyakit infeksi timbul disebabkan karena masuknya bibit penyakit, semacam virus, bakteri, parasit, ke dalam tubuh kita. Contoh sederhana dari penyakit infeksi adalah flu, SARS, TBC, dan lain-lain. Seiring dengan berjalannya waktu, umur manusia pun akan bertambah dan lambat laun fungsi organ tubuhnya akan mulai mengalami penurunan. Penyakit degeneratif timbul disebabkan karena kegagalan fungsi-fungsi organ tubuh, sehingga organ tubuh tidak dapat bekerja dengan semestinya. Jika hal ini terjadi, maka yang dapat kita lakukan hanyalah tinggal menghitung umur kita. 6 faktor utama yang mengaruhi kesehatan. Tanpa kita sadari maupun kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita memasukkan berbagai macam sumber penyakit ke dalam tubuh kita. Hal ini dapat berasal dari udara, air, makanan dan minuman, olahraga atau aktivitas yang berlebihan, istirahat dengan posisi yang tidak tepat, dan kondisi stres. Faktor-faktor lingkungan ini menyebabkan kondisi tubuh sangat mudah menyerap oksidator atau radikal bebas. Prinsip kesehatan NASA. BIA. Bersihkan. Berbagai penyakit dapat timbul karena terdapat penyumbatan maupun penumpukan kotoran, zat-zat hasil metabolisme, dan masih banyak lagi racun-racun dalam tubuh kita. Dengan membersihkan dan mengeluarkan toksin atau racun serta oksidator yang berbahaya bagi tubuh, maka tubuh akan selalu awet muda, bersih dan sehat. Imbangkan. Memberikan makanan yang mengandung nutrisi seimbang bagi kebutuhan organ-organ tubuh. Aktifkan.
memberikan zat makanan yang berkualitas dan seimbang agar sel-sel tubuh mampu beraktivitas sesuai fungsi dan tugasnya, serta regenerasi sel bisa berjalan optimal. Terapi nutrisi. Dalam dunia kedokteran, terdapat beberapa macam terapi yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, dan salah satu di antaranya adalah terapi nutrisi. Secara alami, tubuh dapat melakukan penyembuhan dan regenerasi. Hal ini dapat berlangsung karena tubuh mempunyai kekebalan dan saat berada sakit alami. Syaratnya, dengan mengkonsumsi nutrisi yang berkualitas secara teratur, maka zat kekebalan dan pereda sakit alami akan bekerja dengan optimal. Landasan kesehatan. PT Natural Nusantara selain bergerak dalam bidang pertanian peternakan, juga bergerak dalam bidang kesehatan. Pada dewasa ini, dalam dunia kedokteran ataupun medis, banyak timbul penyakit-penyakit yang sukar untuk disembuhkan. Selain itu, terdapat juga suatu hambatan, yaitu berupa biaya penyembuhan yang relatif mahal. Indonesia sebagai suatu negara yang berada di daerah tropis, merupakan daerah yang kaya bahan-bahan pengobatan alami. Selain itu juga berkaitan dengan kualitas bangsa, yaitu dengan meningkatnya derajat kesehatan, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berawal dari landasan kesehatan tersebut, maka PT Natural Nusantara menawarkan solusi berupa produk-produk kesehatan yang berkualitas dan merupakan karya Lecithin merupakan suplemen yang dibuat dari olahan kacang kedelai. Secara alami, lecithin sering juga disebut sebagai fosfatidilkolin dan merupakan bagian dari penyusun sel tubuh. Lecithin merupakan komponen yang penting dalam memelihara kerja hormon dan enzim serta menjaga berbagai metabolisme tubuh berjalan. Segala penyakit timbul disebabkan karena ketidakseimbangan antara yin dan yang. Dari efek ketidakseimbangan tersebut akan timbul penyakit-penyakit yang mengikuti di dalam organ tubuh, seperti jantung, paru-paru, limpa, ginjal, lambung, otak, dan sebagainya. Konsep keseimbangan ini ternyata tidak berbeda dengan yang diungkapkan oleh kedokteran barat modern, yang mengungkapkan jika sistem saraf simpatik dan parasimpatik tidak seimbang satu dengan yang lain, akan memunculkan stres serta mengakibatkan penyakit-penyakit seperti jantung, darah tinggi, sakit kepala, insomnia, kanker, dan sebagainya. Radikal bebas. Radikal bebas adalah senyawa atom yang tidak memiliki pasangan, lalu bergerak mengikat jaringan lain, serta merupakan molekul yang tidak stabil, yang mampu merusak jaringan sel-sel organisme. Secara alami, radikal bebas mempunyai musuh alami yang bernama baru akan muncul jika antioksidan alami yang dimiliki oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan badan ternyata kalah banyak dari radikal bebas, sehingga radikal bebas menjadi tidak terkendali dan menjadi oksidator ganas yang mengikat segala bentuk dari berbagai unsur sel yang penting dari membran sel serta organ-organ penting dalam tubuh. Radikal bebas akan semakin aktif dan meningkat pesat dalam tubuh jika dipicu oleh faktor lingkungan yang tidak mendukung, seperti asap rokok, pencemaran udara, olahraga yang berlebihan. Selain itu, radikal bebas juga banyak terdapat di dalam makanan, minuman, air, mineral, serat, asam lemak,
dan juga mengandung antioksidan alami. Lecitin sebagai unsur dasar pembentuk sel-sel tubuh. Lebih dari 50% membran sel tubuh terdiri dari fosfolipid atau lecitin. Tanpa adanya lecitin, pembentukan membran sel tidak akan terjadi. Bila otak manusia dikeringkan dan dianalisa, maka 30% jaringan sel-sel otak manusia merupakan unsur lecitin. Lecitin juga terdapat pada hati, limpa, empedu, jantung, ginjal, pankreas, serta organ penting lainnya, sehingga jika terjadi kekurangan lecitin, maka organ-organ tersebut akan mudah terjangkit penyakit seperti diabetes, darah tinggi, jantung, kanker, ginjal, stroke, dan juga dapat terjadi kelelahan fisik, mental, syaraf, dan menjadikan seseorang lebih mudah tersinggung serta depresi. Lecitin merupakan salah satu komponen yang berfungsi dalam pembuatan dan aktivitas berbagai hormon dalam tubuh. Manfaat lecitin. Lecitin merupakan sumber kolin dalam bentuk fosfatidilkolin, sangat berfungsi dalam pembentukan sel-sel membran tubuh. Selain itu, lecitin juga merupakan sumber inositol. Inositol memiliki fungsi yang mirip dengan kolin. Inositol juga merupakan komponen struktural dari fosfolipid yang ditemukan pada seluruh sel. Lecitin sebagai antioksidan. Hampir semua penyakit berawal dari oksidator jahat yang tidak dapat ditanggulangi oleh antioksidan alami yang dimiliki oleh tubuh. Penambahan lecitin akan memperbaiki sistem antioksidan pada superoksid dismutase atau SOD karena lecitin merupakan komponen struktural pada SOD. Superoksid dismutase merupakan salah satu antioksidan alami yang dimiliki oleh tubuh. Selain itu, lecitin memiliki kandungan alfa-karotin, alfa-tokoferol, alfa-tokotrienol, dan lain-lain yang merupakan antioksidan untuk menjaga keseimbangan tubuh serta melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas jahat. Lecitin dapat meningkatkan imunitas di dalam tubuh. Konsumsi lecitin secara rutin akan memberikan suplai kandungan isoflavon, piridoksin, karotin, dan kandungan lain yang akan menjadikan regulator ketahanan tubuh meningkat dengan pesat. Kandungan lecitin pada kacang kedelai memiliki kemampuan yang luar biasa untuk meningkatkan kandungan gamma globulin dalam protein darah. Gamma globulin dikenal sebagai kekuatan untuk pelindungan dari berbagai serangan infeksi dan virus dalam tubuh. Lecitin untuk penderita diabetes. Diabetes adalah penyakit yang disebabkan karena penderita tidak dapat memindahkan gula atau glukosa darah dari dalam sel. Oleh sel, glukosa darah digunakan sebagai energi dalam melakukan tugasnya. Hal ini disebabkan karena fungsi kelenjar pankreas terganggu, yaitu tepatnya terjadi kerusakan pada sel beta pankreas, sehingga kelenjar pankreas tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Insulin berfungsi sebagai pembuka jalan masuknya gula pada darah untuk masuk dalam sel. Atau dengan kata lain, mempunyai fungsi untuk memetabolisme glukosa darah. Lecitin sebagai antioksidan mampu menjaga sel-sel pada pankreas untuk tidak mengalami kerusakan akibat oksidasi radikal bebas, serta mampu meregenerasi atau memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cepat, sehingga ketika pankreas diberi tambahan lecitin, maka sel-sel pankreas akan berfungsi baik kembali. Selain itu, lecitin juga dapat memperbaiki faktor-faktor resiko atau penyebab dan komplikasi yang diakibatkan oleh diabetes. Lecitin untuk menanggulangi kolesterol. Tubuh manusia memerlukan kolesterol sebanyak sepertiga dari makanan sehari-hari. Kolesterol mempunyai berbagai macam fungsi, di antaranya sebagai pembentukan hormon seks, hormon adrenal, vitamin D, serta cairan empedu. Kolesterol juga berperan untuk mempertebal serta memperkuat dinding pembuluh darah yang tipis agar tidak mudah pecah. Terjadinya penyakit jantung koroner dan kadar kolesterol yang tinggi ditimbulkan karena terjadinya oksidasi LDL kolesterol oleh radikal bebas. Oksidasi pada LDL kolesterol akan menimbulkan timbunan kolesterol di pembuluh darah yang disebut ateroma
sehingga menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah atau yang lebih sering disebut dengan aterosklerosis. Jika hal ini terjadi pada pembuluh darah ke jantung, dapat mengakibatkan serangan jantung koroner, dan jika terjadi pada pembuluh darah yang menuju ke otak, dapat menimbulkan stroke. Lecithin memiliki antioksidan sehingga dapat mencegah oksidasi radikal bebas pada LDL kolesterol. Selain itu, lecithin juga memiliki kandungan omega 3 dan omega 6 yang berfungsi mencegah timbulnya penyakit jantung koroner dan mempertahankan lebar pembuluh darah. Kolin dan inositol yang terkandung dalam lecithin mempunyai sifat lipotropik, yaitu dapat mengendalikan lemak, melarutkan sel busa yang menyumbat pembuluh darah. Lecithin juga mengandung tocotrienol sehingga dapat menurunkan resiko dari aterosklerosis. Lecithin untuk membantu penyembuhan liver. Salah satu fungsi hati selain memproduksi lecithin adalah sebagai penawar racun pada tubuh serta membentuk antibodi. Namun fungsi ini akan menurun jika sel-sel hati mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut dapat bersifat akut maupun kronis, yaitu ditandai dengan timbul radang, kematian jaringan, dan timbul gumpalan atau bengkak. Hal ini akan mengganggu susunan dan fungsi hati. Produksi lecithin di hati akan mengalami kekurangan. Lecithin sebagai unsur dasar fosfolipid yang seharusnya bekerja bagi seluruh sel-sel tubuh, tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri bagi hati, sehingga tubuh akan rusak akibat oksidasi radikal bebas bersamaan dengan rusaknya hati, dan diikuti oleh kerusakan organ-organ lain. Dalam penanggulangan atau penyembuhan liver, penambahan lecithin sangat berperan aktif sebagai penawar racun. Karena lecithin memiliki kandungan molybdenum sehingga tidak memperberat kerja hati. Adapun untuk regenerasi sel, guna mengembalikan fungsi hati yang rusak akibat serangan radikal bebas, maka diperlukan tiamin. Karena tiamin berfungsi untuk membangun sel-sel hati. Lecithin selain mengandung tiamin, juga berfungsi membantu tiamin dalam menyusun kembali sel-sel hati yang rusak, sehingga bisa berjalan dengan baik, serta diikuti kesehatan tubuh yang lain. Jika terjadi kekurangan lecithin, maka proses pengembalian sel-sel hati tidak bisa terpenuhi. Selain itu, lecithin juga kaya akan vitamin dan mineral sehingga dapat membantu penyembuhan dan daya tahan tubuh. Proses penuaan terjadi karena sel-sel tubuh dirusak oleh oksidan atau radikal bebas, sehingga sel-sel tubuh menjadi tidak normal, serta mengakibatkan gangguan metabolisme seluruh tubuh dan fungsinya pun menurun, sehingga terjadilah proses penuaan. Sel-sel tubuh selalu memiliki plasma membran atau dinding sel, agar susunan sel bisa fleksibel dan fungsional, serta tidak pecah dan rusak. Lecithin mengandung antioksidan, sehingga dapat menjaga dari serangan radikal bebas, dan mencegah penuaan dini serta dapat menjaga kecantikan kulit. Untuk menjaga sel agar tetap utuh dan tidak rusak, maka diperlukan lecithin. Karena lecithin merupakan zat antioksidan, serta sebagai cairan ekstraseluler yang meningkatkan fosfolipid untuk perawatan dan perbaikan sel membran. Maka kebugaran dan kesehatan akan selalu terjaga dengan baik. Berapa banyak lecithin yang Anda konsumsi? Sesungguhnya untuk menentukan seberapa banyak lecithin yang harus Anda konsumsi setiap harinya merupakan suatu hal yang sulit. Karena ada beberapa kategori, di antaranya usia, aktivitas, berat badan, dan juga kondisi badan dalam keadaan sehat ataupun sakit, atau seberapa banyak radikal bebas yang perlu ditangani di dalam tubuh Anda. Sebagai sedikit acuan dalam mengkonsumsi lecithin sebagai antioksidan serta pembentukan kembali sel-sel tubuh yang rusak akibat oksidator atau radikal bebas. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menambah atau mengurangi dosisnya sesuai petunjuk para ahli kesehatan atau TS Kesehatan NASA. Natural Brain Power diformulasikan melalui proses bioteknologi tinggi
dari berbagai macam tumbuhan khusus, di antaranya adalah Indian pennywort. Tanaman ini dikenal mampu merevitalisasi tubuh dan otak, terutama peredaran darah. Karenanya, selama berabad-abad digunakan untuk mengobati kepikunan, mencerdaskan otak, memperpanjang umur, dan bisa digunakan sebagai terapi anti lupa atau pikun bagi orang dewasa dan manula. Sel otak manusia mulai tumbuh sejak bayi berada dalam kandungan. Sel otak manusia memiliki grafik pertumbuhan sempurna mulai pada usia 2 tahun dan selanjutnya pada usia 30 tahun, sel otak manusia mulai mengalami kerusakan alami minimal 18 juta sel per tahun serta tidak bisa melakukan regenerasi yang mengakibatkan kehilangan sebagian ingatan, penurunan kecerdasan, dan gejala lain yang terkait. Otak merupakan suatu organ paling penting bagi setiap manusia. Hal ini karena otak merupakan pusat saraf pengatur dari semua metabolisme dan sistem kerja tubuh. Metabolisme otak merupakan proses yang tetap dan berkesinambungan tanpa ada periode istirahat. Aktivitas otak yang tidak pernah berhenti ini berkaitan dengan fungsinya yang vital sebagai pusat integrasi dan koordinasi organ-organ sensoris dan sistem efektor tubuh. Selain itu juga berfungsi sebagai penerima informasi, menyimpan pengalaman-pengalaman, mengeluarkan impuls dan tingkah laku. Antara otak dan organ tubuh dihubungkan oleh berbagai macam saraf dengan tugas pokok, fungsi, dan karakteristik yang berbeda. Otak yang sehat akan mempunyai transmitter saraf atau neurotransmitter dengan kondisi yang sehat dan baik. Hal ini akan mendukung optimalisasi kerja fungsi organ tubuh serta membantu menjaga organ tubuh tetap sehat. Penurunan fungsi otak. Sejalan dengan meningkatnya usia, maka otak manusia akan menyusut. Dalam hal ini, otak pria menyusut lebih cepat dibandingkan otak wanita. Penyusutan berkaitan dengan penuaan terjadi di bagian otak depan dan tengah, yang berperan pada aktivitas berpikir, merencanakan, dan mengingat. Selain itu, diketahui bahwa setiap tahunnya sekitar 18 juta sel mengalami kerusakan. Penuaan adalah proses alamiah yang akan dijalani setiap makhluk hidup. Tetapi yang diperlukan adalah cara untuk mencegah terjadinya penuaan dini, memperlambat proses penuaan, dan memperbaiki kemampuan sel-sel otak. Kandungan natural brain power. Natural brain power diformulasikan murni dari bahan-bahan alami dan memiliki kandungan senyawa-senyawa yang sangat penting untuk menjaga kesehatan otak. Natural brain power mengandung vitamin, mineral, asam lemak, fosfolipid, kolin dan inositol, serta mempunyai asam brahmik. Manfaat natural brain power. Natural brain power membantu menjaga kelancaran berbagai reaksi vital di dalam sel. Selain itu juga bersifat sebagai antioksidan, melindungi sel-sel dari serangan radikal bebas, dan mencegah penuaan dini, serta mencegah kerusakan otak. Membantu metabolisme energi yang diperlukan sel-sel otak dan memperbaiki fungsi mengingat sel-sel otak. Selain itu juga mempunyai zat-zat yang sangat berpengaruh pada natural brain power juga memiliki kandungan vitamin, kandungan asam linoleat atau omega 3, asam linolenat atau omega 6 yang sangat perlukan dan dibutuhkan oleh seorang anak untuk perkembangannya agar selalu sehat, cerdas, serta pintar. Natural brain power diperlukan sejak dini. Di dalam perkembangan janin, kolin memainkan peranan yang kritis dalam pertumbuhan hipokampus dan septum, yaitu bagian otak yang berfungsi sebagai tempat pengolahan memori. Dalam ASI, kadar kolin mencapai 100 kali dibanding dalam darah. Sehingga ASI sangat penting diberikan kepada bayi atau balita agar perkembangan otaknya normal. Dan untuk menjaga kadar kolin tubuh, ibu menyusui disarankan mengkonsumsi sumber kolin yang bisa diperoleh dari NBP dan lecitin kolin dalam NBP dan lecitin lebih mudah dan cepat diserap
serta lebih cepat digunakan oleh tubuh. Natural asam amino. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata proteus, dunia tumbuhan yang memiliki protein sangat besar karena memiliki kadar protein 11 kali lebih banyak dari susu, 2 kali lebih banyak dari daging dan ikan, 1,5 kali lebih banyak dari keju, dan yang paling penting adalah mengandung lecitin. Berkat protein, tubuh manusia bisa tumbuh dan terpelihara. Protein membentuk sel-sel dan jaringan baru pada tubuh, serta memelihara pertumbuhan, perbaikan jaringan dari tubuh, membantu pengaturan asam basa di dalam tubuh, membentuk hormon dan enzim yang kemudian berperan dalam berbagai proses kimia tubuh. Natural asam amino memiliki kandungan asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Ada sekitar 200 lebih jenis asam amino yang terdapat dalam, namun hanya sekitar 20 saja yang penting bagi tubuh manusia, yaitu terbagi menjadi 2 kelompok, asam amino esensial dan non-esensial. Kekurangan asam amino akan membuat Anda mudah merasa lelah, tekanan darah turun, dan daya tahan terhadap infeksi menurun. Bila tubuh kekurangan asam amino, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit degeneratif. Hal itu erat kaitannya dengan fungsi asam amino sebagai bahan baku pembentukan enzim, hormon, antioksidan, mediator kimia, dan bagian sel jaringan lain dalam tubuh. Bila proses peremajaan sel terganggu, maka akan terjadi kerusakan pada jaringan organ sehingga mengganggu fungsi organ tubuh. Natural klorofilin. Hutan merupakan gerombolan tumbuhan dan pepohonan yang merupakan sumber oksigen yang paling utama bagi kehidupan manusia. Tumbuhan di hutan yang subur memiliki rahasia hidup sendiri. Pada pohon cawi, akar-akarnya mampu untuk menyerap air yang sangat banyak dari dalam tanah. Selain itu, yang menakjubkan dari jenis daun cawi, yaitu daun ini memiliki kandungan klorofil asid atau asam klorofil yang mampu menyaring dan membersihkan racun-racun, sehingga tenaga penyerapan dari resin pada daun cawi sangat kuat dan cocok digunakan sebagai fisioterapi, pembersih toksin atau racun, pengikat oksidator atau radikal bebas dalam tubuh, agar manusia bisa sehat dan berumur panjang. Sebagai senyawa alami, klorofil daun cawi tidak bersifat racun bagi tubuh, seperti halnya obat-obat kimiawi yang umum, sehingga klorofil daun cawi aman untuk dikonsumsi sebagai suplemen. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari natural klorofilin. Molekul klorofil daun cawi memiliki kandungan dan fungsi yang sama dengan heme pada hemoglobin sel darah merah, sehingga klorofil mampu mendorong produksi hemoglobin dan sel-sel darah merah, sehingga seringkali klorofil disebut sebagai green blood. Serbuk beras merah natural. Kebutuhan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia dipenuhi dari beras. Dipandang dari segi gizi, beras selain memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang cukup tinggi, juga mengandung mineral dan vitamin-vitamin, terutama vitamin yang tergolong dalam vitamin B1, B2, sampai dengan B kompleks. Beras merah diolah dengan pengawasan mutu yang tinggi, sehingga masih mengandung berbagai vitamin, mineral yang cukup lengkap, dan selain itu juga mengandung serat larut yang sangat baik untuk kesehatan. Serbuk beras merah natural merupakan makanan kesehatan berkualitas untuk menjaga kesehatan keluarga Anda. Selain sebagai sumber energi dan protein, beras juga merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat. Serbuk beras merah natural juga mempunyai beberapa manfaat, yaitu antara lain melindungi dari gangguan kanker usus, divertikulosis maupun konstipasi, mengurangi resiko serangan jantung, sangat berguna untuk masa pertumbuhan, membantu menurunkan kadar kolesterol, kadar lemak, dan mengatur berat badan,
meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, melindungi dari gangguan batu ginjal, menjaga aktivitas enzim, keseimbangan syaraf, metabolisme energi, dan fungsi alat pencernaan. Serbuk beras merah natural cocok dikonsumsi untuk anak-anak sampai dengan orang lanjut usia. Huang tea, teh kesehatan. Huang tea merupakan olahan dari pucuk daun teh yang dipadukan dengan berbagai rempah pilihan dari pegunungan. Formulasi huang tea yang berasal dari bahan-bahan alami berkhasiat sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari huang tea. Antara lain, menurunkan kadar kolesterol, tekanan darah tinggi, memperlancar sirkulasi darah, memperlancar pencernaan, membunuh bakteri, dan melarutkan lemak. Huang tea juga dapat membantu menguatkan pembuluh darah, serta memiliki flavonoid yang dikenal sebagai antioksidan. Karena efek dari antioksidan, huang tea dapat mencegah penuaan dini, mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke, mencegah penumpukan lemak dalam pembuluh darah, serta dapat mencegah dan melawan influenza, membantu metabolisme karbohidrat, dan menjaga agar tetap segar. Natural Royal Honey. Lebah madu hidup berkoloni dan memproduksi salah satu makanan paling sempurna di dunia, yaitu madu. Sejak jutaan tahun yang lalu, lebah telah menghasilkan madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Fakta ilmiah ini telah dibenarkan oleh para ilmuwan yang bertemu pada konferensi apikultur sedunia yang diselenggarakan pada tanggal 20 sampai dengan 26 September 1993 di Cina. Dalam konferensi tersebut didiskusikan pengobatan dengan menggunakan ramuan yang berasal dari madu. Para ilmuwan menyatakan bahwa madu, royal jelly, serbuk sari dan propolis atau getah lebah dapat mengobati berbagai penyakit. Dalam berbagai kitab suci, diantaranya termasuk Al-Quran dan Injil, terdapat beberapa ayat yang menyebutkan atau menerangkan mengenai keistimewaan madu lebah. Dan Robmu mewahyukan pada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 68. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Rob bagi orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Natural Royal Honey adalah madu murni yang dihasilkan secara alami oleh lebah, serta diperkaya dengan royal jelly dan bee pollen. Natural Royal Honey juga mengandung 6.500 mg bee pollen, serta diperkaya dengan 6.500 mg royal jelly. Bee pollen dan royal jelly mengandung bahan-bahan kaya zat gizi yang diperlukan bagi makhluk hidup, serta memiliki senyawa yang bersifat sebagai antibiotik alami. Karena berasal dari alam, Natural Royal Honey aman untuk dikonsumsi dan merupakan antibiotik alami yang efektif. Natural Royal Honey selain sebagai minuman yang sehat, juga mempunyai khasiat dalam pengobatan maupun untuk kosmetik. Manfaat dari Natural Royal Honey antara lain sebagai sumber dari berbagai macam vitamin dan mineral, sumber tenaga alami bagi para pekerja dan olahragawan untuk meningkatkan vitalitas serta semangat berpikir dan bekerja, mencegah dan membantu proses penyembuhan penyakit, membantu pertumbuhan, menguatkan tulang dan gigi pada anak-anak, membuat awet muda, menghaluskan dan menyehatkan kulit, serta menjaga stamina tetap prima, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan metabolisme tubuh bagi mereka yang lesu dan lemah, membantu meningkatkan daya tahan dan kekebalan tubuh terhadap penyakit, karena mampu merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi virus dan bakteri, memberikan suplai zat gizi selama kehamilan dan menyusui, membantu penyembuhan kurang gizi, meningkatkan jumlah hemoglobin, serta merawat atau mencegah anemia yang disebabkan oleh faktor nutrisi, dan lain-lain. Natural Royal Honey sangat cocok digunakan oleh orang yang memiliki aktivitas kegiatan tinggi. Konsumsi secara teratur disertai cukup istirahat dan olahraga akan memiliki pengaruh yang besar bagi tubuh, menghasilkan stamina yang bagus, dan sudah tentu hal ini memberi pengaruh dalam hubungan seksual.
Natural Lyophilus Royal Jelly adalah makanan kesehatan yang berasal dari makanan pokok ratu lebah yang diolah secara alami dari nektar tepung sari bunga oleh lebah pekerja muda melalui kelenjar faringen di kepalanya. Keistimewaan Natural Lyophilus Royal Jelly yaitu mengandung 10 HDA yang dapat menghambat pertumbuhan kanker. Asam pantotenat berfungsi untuk meningkatkan penyerapan zat gizi dan membantu fungsi fisiologis tubuh. Peptida insulin yaitu sejenis protein yang berguna bagi penderita kencing manis untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Kolagen berfungsi untuk membantu kekenyalan otot yang sangat diperlukan dalam memelihara kecantikan. Asetilkolin sangat berguna untuk menjaga fungsi kerja limpa dan liver. Royal Jelly juga memiliki zat antibakteri dan antimikroba yang bermanfaat bagi kesehatan. Paroten merupakan bahan yang sangat berguna untuk membantu metabolisme dan proses regenerasi sel-sel tubuh sehingga dapat memperlambat proses penuaan. Royal Jelly memiliki kandungan R faktor. Sekitar 3% kandungan Royal Jelly terdapat bahan-bahan yang belum teridentifikasi. Menurut penelitian, bahan-bahan tersebut sangat berhubungan dengan kesehatan dan ukuran tubuh ratu lebah. Selain itu, Natural Lyophilus Royal Jelly juga memiliki kandungan-kandungan lain yang sangat bermanfaat, antara lain protein, mineral, enzim dan hormon, vitamin, dan juga bahan-bahan hormonal yang potensial dan mengandung sekitar 15% asam aspartat yang merupakan bahan vital untuk pertumbuhan jaringan serta untuk regenerasi sel dan otot. Kalsi Plus. Kalsium sering disebut sebagai the king of bioelements karena kalsium adalah mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh. Sebanyak 99% kalsium terdapat dalam tulang dan gigi. Sisanya 1% terdapat dalam jaringan tubuh. Karena itu, persediaan kalsium yang konstan dan stabil sangat penting di sepanjang hidup kita. Kalsi Plus adalah kalsium alami yang diproses dalam bentuk ion dari kerang laut yang telah memfosil selama jutaan tahun dan telah teruji kandungan kalsiumnya oleh situasi dan kondisi alam. Kalsium pada fosil kerang merupakan kalsium yang sama dan sesuai dengan kalsium yang ada pada tubuh manusia, sehingga merupakan sumber kalsium yang sangat baik dan dapat digunakan oleh tubuh, tidak tercemar oleh berbagai macam polusi, dan tidak memiliki kandungan logam berat. Penambahan atau fortifikasi vitamin D dan vitamin E pada Kalsi Plus akan sangat membantu kemampuan tubuh untuk menyerap dan mempergunakan kalsium dalam metabolisme tubuh secara lebih efektif. Kalsi Plus berperan dalam pembuatan atau replikasi DNA, membangun dan merawat susunan tulang dan gigi, mencegah dan memperbaiki osteoporosis, mengatur stabilitas detak jantung, membantu perawatan insomnia, mengatur lalu lintas keluar dan masuknya nutrisi pada dinding sel, berperan dalam transmisi saraf dan pelepasan neurotransmitter, membantu produksi hormon dan enzim yang mengatur pencernaan, membantu penggumpalan normal darah, membantu merawat kelencaran fungsi otot, menormalkan tekanan darah, penting untuk fungsi ginjal yang normal, dan dalam penelitian medis diketahui dapat mencegah meluasnya sel kanker dan menurunkan kolesterol darah. Kalsium dari makanan diserap oleh usus secara aktif dan proses ini membutuhkan vitamin D aktif. Jika tidak, maka 95% kalsium akan terbuang percuma. Dengan jumlah kalsium dan vitamin D yang tepat, vitamin dan mineral lain akan bekerja dan diserap lebih baik. Vitamin E merupakan vitamin yang memiliki fungsi antioksidan. Vitamin E dapat menangkap radikal bebas dan menghindari kerusakan sel-sel tubuh akibat serangan radikal bebas.